Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati man tabi'ahum bi ihsan sallallahu alaihi wa sallam wa bahri al-fariha khususan lisyahid katsir. Syarillahil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min dhulumatil jahli wal wahmi wa tukarrimuna bi sirriha bi nuril fahmi hatta nafhama ma ashkala alaina min hadhil ulum wa innakal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Baiklah jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini mengaji kitab Tafsir Ibnu Katsir yang pada kesempatan kali ini kita akan baca surah Amma Yatasaalun. Surah apa? An-Naba. Namanya kadang An-Naba, disebut juga Amma Yatasaalun. Nama lainnya juga surah Al-Mu'sirat. Ada ayat bunyinya apa? Minal mu'sirati ma'an sajjah. Siapa yang hafal juz 30 di sini angkat tangan? Alhamdulillah. Good, ya. Siapa yang sudah hafal An-Naba saja? Angkat tangan. An-Naba'nya saja. An-Naba. Amma Yatasaalun. Ada? Oh, ngapalnya dari belakang ya? Dari Anas? Oh ya, nanti pekan depan kita mulai dari Anas saja kalau gitu. Semuanya pegang Al-Quran enggak? Ada Al-Quran enggak di sini? Ayo, ambil Al-Quran juz 30, buka surah Amma Yatasaalun. Hafal? Alhamdulillah. Oke, coba hafal. Baca Amma Yatasaalun ya. Terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Halas. Bagus. Nah, kita masuk surah An-Naba. Surah An-Naba ini turunnya di mana? Di Mekah. Turunnya ketika Nabi sebelum hijrah. Nabi sebelum hijrah. Hijrahnya Nabi kemana? Ke Madinah. Nah, ayat pertama berbunyi Amma Yatasaalun, ya. Amma Yatasaalun ini apa? Anma itu tentang apa mereka bertanya-tanya. Siapa yang bertanya-tanya? Siapa yang bertanya-tanya? Jadi dulu itu kafir Quraisy
tidak ada yang percaya atau kurang yakin di antara mereka kalau mereka itu bakal dibangkitkan lagi. Mereka tuh tidak yakin. Nabi itu kan diutus diantaranya memberitahu nanti kita setelah mati akan dibangkitkan lagi. Nah ini orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya. Tidak percayanya ada yang tidak percaya karena keras kepala, ada juga yang tidak percayanya memang tidak yakin betul. Sehingga mereka itu saling tanya, "Yo nian apa? Betul nian kita kaget dibangkitkan lagi." Tapi pertanyaannya itu pertanyaan mengejek. Pertanyaan mengejek. Masa Muhammad itu ngasih tahu kita nanti bangkit lagi, orang sudah mati dibangkitkan lagi katanya. Kita kira-kira begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka dengan surah An-Naba ini. Pertama bunyinya amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya. Jadi mereka mempertanyakan tentang apa? Hari kebangkitan, hari kiamat. Betul. Hari kiamat itu hari apa? Kiamat. Ada hari akhir, terakhir hari. Kalau hari kiamat, qoma yaqumu. Qoma yaqumu artinya apa? Qoma yaqumu artinya berdiri. Hari kiamat, hari bangkit, berdiri lagi. Setelah sudah dia mati, dihidupkanlah lagi. Itu hari kiamat. Apa yang ditanya-tanya? Anin nabail azim. Apa yang dimaksud nabail azim? Ada yang tahu? Anin nabail azim, tentang naba. Naba itu apa? Naba itu berita apa? Berita besar. Berita itu banyak. Kalau berita biasa saja itu tidak naba namanya, khobar bahasa Arabnya. Tapi kalau sudah naba itu berita heboh. Beritanya heboh, dahsyat. Kalau sudah naba itu beritanya itu luar biasa isinya. Itu naba. Anin nabail azim, tentang hari kiamat. Yang dimaksud berita dahsyat itu apa? Hari kiamat. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Dia meriwayatkan yang dimaksud dengan nabail azim adalah hari kiamat, bukan berita yang lain, ya, bukan berita kaget ada negara namanya Indonesia, bukan, tapi berita tentang hari kiamat. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang berita yang dahsyat. Apa berita yang dahsyat itu? Berita hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka itu dengan hari kiamat itu apa? Saling berselisih. Mukhtalifun yakni annasu fihi ala qaulaini. Jadi ketika ada informasi tentang hari kiamat, itu mereka ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang setengah-setengah percaya. Ini benar apa Muhammad ini memberi kita kabar kalau nanti ada hari berbangkit? Bukan masalah beritanya saja, tapi sosok pemberi berita itu. Siapa yang masih berita? Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan informasi yang sebelumnya orang sudah kenal siapa sosok pemberi kabar ini. Orangnya terpercaya, tidak pernah berdusta. Nih kok tiba-tiba kasih kabar kalau kita ini akan dibangkitkan lagi. Nah, padahal selama ini keyakinan kaum Quraisy, kafir Quraisy, kita ini kalau sudah mati sudah tidak akan dibangkitkan lagi. Mati sudah hilang, sudah. Namanya mati. Nah, ketika ada ayat ini, alladzihum fihi mukhtalifun, yang mana mereka saling berselisih. Kenapa berselisih? Karena ada yang mukmin, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kalla saya'lamun. Nah, ini ada kalimat kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun itu bukan kalimat di Al-Quran, bukan kalimat pemberitahuan, tapi kalimat ancaman. Jingoklah kau kaget. Ah, kira-kira cak itu. Al-Quran tuh ngomong kalla saya'lamun. Jadi kalau kita, bahasa kita apa? Jingoklah kau kaget. Iya, Al-Quran itu bilang begitu. Itu kalimat ancaman, bukan kalimat informasi. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Sekali lagi, lihatlah nanti, kamu pasti akan tahu. Jadi 2 kali ancaman itu muncul. Tentang apa? Tentang bahwasanya hari akhir itu, hari berbangkit itu betul-betul ada. Hari berbangkit itu betul-betul ada. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menciptakan bumi itu sebagai mihada? Mihada itu hamparan. Kemudian wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Pasak itu apa? Gunung sebagai pasak. Gunung itu menahan biar tidak terjadi goncangan di sana sini. Wa khalaqnakum azwaja, dan bukankah dia telah menciptakan kalian berpasang-pasang. Wa ja'alnal laila libas, dan bukankah kami pula telah menjadikan malam itu sebagai pakai. Kenapa malam dijadikan pakaian? Mengapa malam dijadikan pakaian? Jadi malam itu ibarat pakaian yang melindungi tubuh kita dari kotoran. Begitu juga ketika malam dijadikan sebagai pakaian, itu melindungi jiwa kita, badan kita dari keburukan malam. Itulah kenapa malam itu diharuskan sebaiknya untuk istirahat. Di sini yang malamnya begadang ada nggak? Ada yang malamnya begadang? Jangan begadang. Ya. Wa ja'alnal laila libasa. Dijadikan malam itu sebagai pakaian. Ini sistem yang Allah buat.
dijadikan malam sebagai pakaian, kemudian jadi waja'alnan nahara ma'asya. Nahar itu apa? Siang. Ma'asya untuk mencari penghidupan, kerja, belajar. Jadi kalau siang matahari itu ini dibuat untuk bekerja, beraktivitas. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Jadi kalau siang-siang itu jangan tidur, dibalik. Siang tidur, malam bangun. Jangan. Apalagi pelajar. Pelajar itu ya malam dipakai di tidur. Nanti kalau sudah subuh atau bangun tahajud ya, nah itu bangun, kemudian lanjut sampai siang nanti terus ya, terus beraktivitas. Nanti kalau sudah malam istirahat, jangan begadang. Kenapa? Karena sistem umumnya yang dibuat Allah Subhanahu wa taala itu kalau siang untuk beraktivitas. Kemudian oh ya, di sini ada wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian itu berpasang-pasang. Berpasang-pasang itu maksudnya apa? Laki-laki dan perempuan. Ingat, laki-laki dan perempuan. Tidak ada namanya banci. Tidak ada, ya? Iya betul. Di luar itu sudah ada, apalagi di Thailand tuh ada berapa? Kelaminnya ada berapa? Ada 9 ya. 18 ya? Oh, 18. Ingat, Allah menciptakan itu berpasang-pasang, laki-laki perempuan. Laki-laki boleh nggak? Tidak boleh. Ya. Laki-laki sama laki-laki tidak boleh. Perempuan-perempuan boleh enggak? Tidak boleh. Yang boleh apa? Azwaja, berpasangan, laki-laki dan perempuan. Itu kata Imam Ibnu Katsir, dzakara wal unsa. Ada ayat bunyinya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah Dia menciptakan kalian berpasang-pasangan agar kalian saling mendapat ketenangan. Kemudian dijadikan pula di antara kalian cinta dan kasih sayang. Nah, itu. Jadi itu ya, ingat itu. Tidak ada yang namanya banci. Tidak ada yang namanya transgender, mengubah kelamin, tidak ada. Yang ada laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Nah, itu. Kemudian waja'alna laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan kami banaina itu bana artinya apa? Apa? Bana ya beni. Banana itu pisang. Kalau bana bangun, membangun. Bana wa banaina, dan kami membangun di atas kalian sab'a shidada,
7 sab'an shidada, 7 yang kokoh. Ini sampai sekarang orang masih bertanya-tanya maksud 7 langit itu apa. Anda sebagai generasi-generasi sekarang ini nanti terus dipelajari yang dimaksud 7 langit itu apa. Apa langit itu berlapis-lapis seperti naik lift 1, lift 2, lift 3 dan seterusnya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, atau dia itu pindah dimensi saja, dari satu ke tempat yang lain. Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala itu membangun kepada kita 7 langit yang kokoh, tidak rubuh-rubuh, bi ghairi amad, tidak ada tiang. Langit itu rubuh enggak? Rubuh enggak langit? Tidak rubuh. Atap bisa rubuh enggak? Atap bisa rubuh. Saking kokohnya langit itu tidak rubuh-rubuh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala bilang wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kemudian wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan siraj. Siraj itu cahaya, pelita. Wahaja, terang benderang. Apa pelita yang Allah buat untuk kita sehingga kita bisa melihat? Pelita. Apa pelita? Siraj atau cahaya yang Allah buatkan untuk kita apa? Matahari. Betul. Wa ja'alna sirajan wahaja, terang-terang. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Nah, ini di surah An-Naba juga dikatakan surah Al-Mu'sirat karena ada ayat bunyinya wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari apa? Minal mu'sirat. Jadi wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, kata Al-Aufi dari Ibnu Abbas, al-mu'sirat itu angin, arih, angin. Para sahabat mengartikan mu'sirat itu angin. Mu'sirat. Yang dimaksud angin ini apa? Awan. Awan itu dibawa angin, kemudian turun air hujan, ma'an sajjaja. Ma'an sajjaja itu hujannya terus-menerus, lebat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata, untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga muncul yang namanya jannatin alfafa, sehingga muncul yang namanya kebun. Jadi begini, dari amma yatasaalun sampai jannatin alfafa itu menggambarkan sistem yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat. Sistem alam yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah buat, sunnatullah. Orang itu bertanya-tanya tentang hari akhir benar atau enggak. Kemudian diberi alasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak percaya bahwa akan ada hari kiamat?
Bukankah kami yang membuat bumi itu sebagai hamparan? Kami jadikan gunung itu sebagai pasang. Kemudian kami buat kalian itu berpasang-pasang, ada laki-laki perempuan, sehingga kalian saling meneruskan generasi. Kemudian kami turunkan hujan dari langit, sehingga tumbuh tumbuhan. Dengan tumbuh-tumbuhan itu jadi ada yang namanya kebun-kebun, dan seterusnya. Baru ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari yaumal fasli, hari yang telah diputuskan itu benar-benar sudah ditentukan. Waktunya sudah ditetapkan. Inna yaumal fasli kana miqata. Betul ada yang namanya hari kiamat, itu betul. Hujan turun. Hujan turun, sebelumnya tanamannya mati. Disiram, tumbuh enggak? Tumbuh. Dari mati jadi hidup. Ini kan kelihatan. Oh, ternyata betul. Ada yang mematikan, ada yang menghidup. Contoh lagi, kita ini dijadikan berpasang-pasang, laki-laki perempuan. Ketika menikah, kemudian punya anak. Anaknya sebelumnya ada atau tidak? Belum ada. Setelah menikah, kemudian anaknya ada. Bisa muncul anak. Artinya apa? Ada yang mengadakan. Semua sistem itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mampu mengadakan kebangkitan. Inna yaumal fasli kana miqata. Hari itu pasti datang. Kemudian gimana ayat terusannya? Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ini gambaran hari berbangkit nanti. Bagaimana kondisi hari berbangkit itu, bagaimana kondisi hari kiamat itu digambarkan di surah ini. Yauma yunfakhu fis-sur. Pada hari itu yunfakh, ditiupkan, fisuri fatatuna afwaja. Jadi ada yang ditiupkan. Apa yang ditiup? Ya, ada yang bilang sangkakala. Pokoknya ditiupkan. Ada yang ditiup, yunfakhu fisuri fatatuna afwaja. Kemudian kamu akan datang berbondong-bondong. Ini berbondong-bondong ini Imam Ibnu Katsir menafsirkan ada yang bersama imamnya masing-masing, yang sama rombongan Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, pernabinya masing-masing, yang umatnya Nabi Musa sama Nabi Musa, yang umatnya Nabi Nuh sama Nabi Nuh, yang umatnya Nabi Muhammad SAW sama umat Nabi Muhammad SAW. Fatatuna afwaja. Jadi begitu. Jadi nanti kalian mau diada di barisan mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fatatun afwaja. Karena betul. Bukan hanya orang kafir nanti yang kumpul, kita juga kumpul. Ya, kita ini nanti kumpul ketika ditiup yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Fa itu kalimat yang tidak ada jeda. Kata yang tidak perlu jeda itu menggunakan fa. Jadi langsung sur ditiup langsung datang berbondong-bondong. Fatatuna afwaja. Kemudian
wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit-langit dibukakan dan itu ada pintu-pintunya. Kata Imam Ibnu Katsir, turuqan wa masalik linuzulil malaikah. Jadi wa futihatis sama'u fakanat abwaba, itu langit dibuka. Di situ ada pintu-pintu. Pintu-pintu apa maksudnya? Jalan-jalan tempat malaikat turun. Tahu bentuknya malaikat nggak? Hah? Tidak ada yang tahu karena gaib. Yang tahu Rasulullah. Kita ini cukup apa? Cukup apa? Mengimani, yakin. Iman itu apa iman? Hah? Percaya. Ini apa ini? Hah? Pipet. Saya bilang pipet ada di belakang saya, percaya nggak? Hah? Ini nih, saya bilang di belakang saya ada pipet, percaya nggak? Nah, itu namanya tahu, bukan percaya. Namanya tahu. Percaya itu pembenaran hati atas apa yang Anda dengar. Walaupun Anda tidak lihat. Kalau saya bilang di belakang saya ada pena, percaya nggak? Nah, kalau percaya, hati Anda percaya, itu namanya iman. Walaupun Anda tidak lihat. Ada surga, pernah lihat surga? Percaya bahwa ada surga. Nah, itu namanya iman. Ada malaikat, percaya? Ada malaikat. Ada malaikat sip-sipan, ada sip pagi, sip sore. Ada malaikat yang jaga kita. Ada malaikat yang selalu mencatat semua amal kita. Ada malaikat yang selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Ada malaikat yang dia itu elit, ya, yang tugasnya mengantar informasi dari Allah ke Rasul dan seterusnya. Percaya? Nah, itu namanya iman. Nah, begitu juga ketika ayat ini berbicara tentang wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Apa itu wa suyyiratil jibalu fakanat saroba? Ada yang tahu? Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Jadi gunung-gunung itu dijalankan sehingga menjadi seperti fata morgana. Tahu fata morgana? Fata morgana. Dilihat ada air, pas sampai di sana, oh tidak ada air. Itu ya. Ada ayat di surah Naml bunyinya begini. Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu itu melihat gunung. Siapa yang pernah lihat gunung? Sudah pernah semua lihat gunung? Di mana di sini ada gunung? Hah? Di mana? Wa tarol jibala jamidatan fahiya tamurru marras sahab. Kamu itu melihat gunung jamidah, seakan-akan dia itu tidak bergerak, padahal dia itu berjalan seperti jalannya awan. Tamurru marras sahab. Kemudian ada ayat
wasuyiratil jibalu fakanat saraba ay yukhayyalu ilan nazir anna syai' wa laysat bisyai'. Jadi seolah-olah gunung itu berjalan. Ini kondisi di mana nanti hari akhir itu begitu, saking dahsyatnya. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh Jahannam itu apa? Jahannam? Iya, mirsad, ngintai. Inna jahannama kanat mirsada. Mengintai siapa Jahannam itu? Bukan. Tidak seluruh manusia yang diintai Jahannam. Apa? Lit-taghina ma'aba. Jadi tauhin itu apa? Orang-orang yang melampaui batas. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Untuk orang-orang yang melampaui batas. Untuk orang-orang yang kelewat batas. Kemudian labithina fiha ahqaba. Orang-orang yang melampaui batas ini nanti akan tinggal selama-lamanya di dalam neraka Jahannam. Labithina fiha ahqaba. La yadzuquna fiha bardau wala syaraba. Di dalamnya itu mereka tidak merasakan kesejukan dan juga tidak dapat minuman. Biasanya kalau tidak dapat kesejukan berarti yang didapat apa? Panas. Kalau panas itu akibatnya apa? Akibat kepanasan. Hah? Orang kepanasan itu biasanya nyari apa? Air. Nyari makan apa nyari air? Air. La yadzuquna fiha bardau wala syaraba. Di dalam situ mereka tidak merasakan sejuk, artinya mereka merasakan kepanasan dan tidak dikasih minuman. Syaraba, tidak dapat syarab. Kalian dapat syarab enggak kalau panasan di sini? Dapat minum enggak? Kalau kepanasan, ada air enggak di sini? Bisa minum. Wah, berarti surga. Surga itu. Di surga kan? Surga enggak? Surga sebenarnya itu nikmat dari Allah. Karena nanti di akhirat itu yang masuk neraka sejuk enggak dapat, minum juga enggak dapat. La yazuquna fiha barda wala syaraba illa hamimau wa ghassaqo. Selain apa? Hamim. Hamim itu apa? Kalau kita masak air sudah sampai panas betul itu namanya apa? Nah, itu kira-kira hamimau wa ghassaqo. Ghassaq itu siapa yang pernah lihat darah kotor? Nanah. Nanah. Nah, itu. Kira-kira siapa yang mau minum itu? Tidak ada. Tapi itulah nutrisi di neraka. Ya. Pada mau masuk neraka enggak? Enggak. Ya, jangan berpikir untuk berbuat amal yang mengarahkan kepada neraka. Itu ya. Jangan. Cobalah kita bayangkan tadi. Orang-orang yang melampaui batas itu diintai sama neraka. Jadi jangan dikira neraka itu diam. Ya sudah, kayak kita lihat bangunan di sebelah kita diam begitu. Enggak. Ngintai. Ngintai itu punya mata enggak? Punya mata. Berarti betul. Mirsad itu Anda pernah tahu enggak orang mana?
Gimana, orang mana? Dia itu betul-betul apa namanya? Apa? Mengincar, meneropong, betul. Mirsad. Jadi betul-betul dilihat orang-orang yang melampaui batas sama neraka. Kau tunggulah, kau katanya, tunggu kelak katanya. Orang yang melampaui batas, tidak percaya Allah, tidak percaya hari akhir. Hati-hati. Makanya di Nabi itu sering ngomong, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa di antara kalian yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya berkata baik atau diam. Itu orang kalau sudah berpikir, oh saya iman pada Allah, oh saya itu yakin nanti ada hari akhir, hari kebangkitan, semua akan dibalas. Ayo berhentilah aku ngomong macam-macam. Stop. Hendaknya berkata baik atau diam. Atau Nabi bilang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Karena kenapa? Dengan mengingat hari akhir, hari berbangkit, hari pembalasan, kita jadi waspada. Tidak macam-macam berbuat. Tapi kalau orang tidak mikir bakal dibangkitkan, itu semau-maunya saja, semena-mena. Kenapa? Karena dia berkeyakinan, ya sudah, nanti setelah saya mati ini saya tidak akan dibangkitkan, hilang saya. Sudah happy-happy saja di dunia. Itu. Ini prinsip orang happy-happy di dunia saja tapi tidak memikirkan akhirat, itu yang membuat rusak. Jadi bagaimana? Happy boleh, tapi untuk dibawa ke akhirat. Ini yang dinamakan visi ilahi. Jadi kita itu hidup bervisi sampai ke yaumul akhir, tidak hanya sampai di dunia ini saja. Illa hamimau wa ghassaqa. Kemudian jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melampaui batas. Jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguh mereka itu tidak berharap kalau nanti ada hisab. Mereka itu tidak berharap kalau nanti ada hisab. Orang-orang yang tidak yakin akhirat itu mereka tidak mau kalau nanti mereka dihitung-hitung. Hisab itu apa? Hisab, perhitungan. Apa yang dihitung? Amal. Yang dihitung amal. Kira-kira ketika amal dihitung, amal apa saja yang dihitung? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Seluruhnya dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak mudah hisabnya? Siapa yang mau mudah hisabnya? Hisab itu betul-betul luar biasa. Itu peristiwa dahsyat hisab itu. Nah, kamu coba bayangkan. Daun itu jatuh dari pohonnya dihisab juga. Daun itu jatuh dari pohon itu diperhitungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perbuatan manusia. Semua dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah ke bank, masuk dalam bank? Di bank itu hisab juga, ngitung. Apa yang dihitung? Cuman ngitung duit, ya, ngitung duit. Masuk duit, keluar duit di bank itu. Tapi lama.
Satu item yang dihitung lama. Cobalah kita ke bank itu, ngantrinya kadang luar biasa, muter begitu. Satu item. Apalagi nanti di akhirat hisabnya. Dari yang pertama manusia, siapa? Nabi Adam. Sampai ke Anda ini, sampai nanti setelah kita. Itu dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, tidak besar, tidak kecil, tidak tua, tidak muda, semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat ditanyakan, umurmu dipakai untuk apa? Hartanya ditanyakan, sumbernya dari mana, dialokasikan kemana? Sumber duit dari orang tua misal, kemudian dialokasikan kemana? Itu nanti ditanyain sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk beli ini, untuk beli es krim, untuk beli coklat, untuk beli buku. Itu nanti ditanyain sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu dikasih duit, kamu buat apa? Dari mana duitnya? Ditanyain nanti sama Allah. Dihisab. Semuanya dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang mengingkari Allah dan hari akhir, tidak mengharapkan bakal ada yang seperti itu. Allah bilang, innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka itu mendustai ayat-ayat kami. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, terhadap segala sesuatu kami sudah perhitungkan dan sudah kami tetapkan. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, dan fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, oleh karena itu rasakanlah. Fadzuqu itu rasakanlah. Falan nazidakum illa adzab, kami tidak akan melebihkan kecuali siksa. Jadi dapat apa? Siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang-orang yang ingkar. Jadi untuk orang-orang yang ingkar tadi dapat apa saja dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak dapat minum, tidak dapat kesejukan, kemudian dapat siksa yang berlipat-lipat. Luar biasa. Masih ada yang berani masuk neraka? Masih ada yang berani? Jadi jangan berpikir masuk neraka. Nah, kemudian setelah itu ayatnya gimana? Setelah itu gimana ayatnya? Inna lil muttaqina mafaza, sungguh kepunyaan orang-orang bertakwa itu mafaza. Apa itu mafaza? Mafaza apa? Fauz, kemenangan. Inna lil muttaqina mafaza, di akhirat nanti baru kelihatan yang menang selama ini orang-orang bertakwa. Di akhirat nanti baru ketahuan yang cerdas itu orang bertakwa. Kalau orang bertakwa, dia bisa mudah menjalani hisab. Kalau tidak ada takwa, susah dihisab. Ya kayak di bank tadi, satu item saja lama, apalagi banyak item. Umur ditanyain, ilmu ditanyain,
jabatan ditanyain, harta ditanyain dan sebagainya. Tapi kalau bertakwa enggak, dia mudah. Kenapa? Karena tidak mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja untuk orang bertakwa itu? Hadaiqa wa a'naba. Orang bertakwa itu mendapatkan hadaik wa a'nab, punya kebun-kebun yang indah, buah-buahan yang segar. Kalau tadi tidak dapat minuman, dapat juga berupa nanah. Kalau ini dapatnya apa? Buah-buahan nikmat. Hadaiqa wa a'nab wa jannatin alfafa. Saya ini mau mengartikan kawaib yang agak ini di depan anak-anak ini. Tahu nggak kawaib itu apa? Kawaib ini Imam Ibnu Katsir menukil pandangan para tabi'in dan sahabat. Kawaib itu perempuan yang masih muda dan nanti disensor saja, Pak. Ini kalimatnya betul di tafsir itu begitu. Kawaib. Anda tahu Ka'bun nggak? Ka'bun. Ka'bun. Ka'bun itu mata kaki. Mata kaki ya, kan mata kaki. Nah, kenapa perempuan di sini dinamai kawaib? Bahasa Arab itu luas. Untuk menggambarkan perempuan itu kadang dinamai nisa, kadang dinamai mar'ah, kadang dinamai niswah, kadang dinamai apa lagi? Imro'ah, kadang dinamai kaib atau kawaib jamaknya. Kawaib itu untuk menggambarkan perempuan muda. Kalau bahasa di sini apa bahasa kita tuh? Kalau saya bacakan artinya itu di tafsir Ibnu Katsir itu apa? Ini mohon maaf ibu-ibu ya, di tafsirnya saya bacakan apa adanya saja karena ilmu. Jadi buah dadanya itu baru tumbuh seperti mata kaki, artinya kencang, tidak kendor. Nah itu tulisannya begitu. Itu bahasa Arab, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Jadi tafsiran Ibnu Katsir itu ketika menafsirkan itu menggambarkan kamu mendapatkan yang laki-laki kalau bertakwa, pasanganmu perempuan yang memang masih muda, bahasanya begitu. Tapi bahasa tafsirannya itu sangat rinci dan itu bukan pendapat Ibnu Katsir, itu pandangan para sahabat seperti dan tabi'in seperti Mujahid dan lain sebagainya. Maka saya tidak bacakan kawaib itu karena agak sensitif seperti apa. Wa kawaiba atraba. Atraba itu sebaya. Jadi pasangan itu banyak dapat pasangan dan pasangan-pasangan itu sebaya. Jadi Anda jangan kira nanti masuk surga juga apa namanya usianya itu usia senja. Tidak, semuanya jadi muda lagi. Waka sandihako. Ka'san dihaqqa ini kata Ibnu Abbas mamlu'atu mutatabi'ah. Jadi gelasnya itu terus terisi air dan tidak mubazir. Kalau tadi digambarkan neraka itu tidak dapat air,
Lah ini di surga dapat air, bahkan tumpah-tumpah itu airnya tidak pernah habis. Mamlu'ah mutatabi'ah, jadi terus terisi air itu, terus terisi deras. Anda kalau pernah kekeringan tidak di sini? Pernah Ustaz? Air, pernah krisis air? Kalau krisis, pernah merasakan krisis air, kira-kira di surga tidak pernah begitu. Surga itu tempat minum saja itu Anda sudah lega. Wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di sana tidak akan pernah mendengar lagwun dan tidak akan pernah mendengar kebohongan, sanda gurau, bohong-bohongan yang sifatnya itu melenakan, tidak ada di situ. Tidak akan dengar. Sama seperti di surah Tur itu ada bunyi ayatnya la laghun fiha wala ta'sim. Jadi tidak ada laghun, tidak ada senda gurau yang melenakan, tidak ada juga dosa, perbuatan dosa di situ, tidak ada. Artinya yang kamu dengar di situ semuanya baik semua di surga itu. Yang kamu dengar indah semua, bagus semua. Wala kidzaba, tidak ada perkataan dusta. Perkataan dusta itu gimana? Perkataan dusta, hati-hati, jangan bohong. Perkataan dusta itu maupun perbuatan dusta itu kadang kita tidak sadar. Misal Anda punya kucing, Anda kasih makan, pura-pura kasih makan, kucingnya lari, padahal Anda kasih makan. Itu bohong. Bohongi siapa? Bohongi kucing, tidak boleh. Iyyakum wal kadzib, jauhi dusta. Ya, apalagi bohongi teman, tidak boleh. Bohongi teman tidak boleh. Di surga itu tidak ada perkataan dusta, tidak ada, apalagi perbuatan dusta. La yasma'una fiha wala kidzab. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Itu semua merupakan jaza. Jaza itu apa? Balasan yang cukup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bertakwa itu dapat apa? Mafaza. Kemudian dapat apa yang kedua? Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun buah-buahan. Wa kawaibat roba, pasangan-pasangan yang mempesona. Wa ka'san dihaqa. Kemudian apa? Air minum yang terus terisi. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Yang kelima apa? Telinga kita tidak pernah mendengar perkataan yang sia-sia, apalagi kebohongan. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Itu semua balasan yang cukup dari Tuhanmu. Ya, Al-Quran langsung bilang Tuhanmu. Ini seakan-akan Al-Quran turun kepada kita. Jadi begitu baca Al-Quran itu. Baca Al-Quran itu, bacalah seakan-akan dia turun kepada kita. Nah, ketika dapat ayat ini, jawabnya gimana? Ketika kamu baca, sungguh orang bertakwa itu mendapat kemenangan, dia dapat makanan, dia dapat pasangan, kemudian dia dapat minuman yang tidak habis dan seterusnya. Jawabannya apa kita? Ketika dengar informasi ini, langsung doa. Langsung doa. Ayo ikutin saya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa itu. Amin. Nah, gitu ya. Kalau baca ayat-ayat yang indah-indah begitu, minta sama Allah. Jangan diem. Jangan diem. Kalau dapat ayat-ayat jelek, informasinya, minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat itu dan seterusnya.
Jadi buatlah Al-Quran itu memang turun kepada kita. Siapa Rabb itu? Siapa pemelihara itu? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Dia adalah pemelihara langit-langit dan bumi dan di antara keduanya. La yamlikuna minhu khitaba. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha apa? Maha segala-galanya, yang baik-baik. Tapi Allah mau dia dikenal, dia maha pengasih. Maka banyak kita dengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahil adli atau Bismillahil adil atau Bismillahil jabbar, dengan nama Allah yang maha maksa. Termasuk pada ayat ini Allah memperkenalkan dirinya, dialah pemelihara langit-langit dan bumi dan diantara keduanya, dan dia maha rahman, maha pengasih atau maha melimpah kasih sayangnya. Jadi jangan Anda berangan-angan atau beranggapan bahwa Tuhan Anda maha penghukum. Jangan ada di benak kita, oh nanti dihukum sama Allah Subhanahu wa ta'ala, oh nanti tidak. Contohnya sederhana, Anda ketika melakukan kesalahan sama orang tua, kira-kira apa di kepala Anda? Ingat hukuman orang tua atau ingat kasih sayang orang tua? Kasih sayang. Jadi jangan Anda menggambarkan Tuhan Anda itu seolah-olah dia hanya memikirkan hukuman untuk Anda. Tidak. Ingatlah Allah dengan memperbanyak kasih sayangnya kepada kita. Jadi kita ingat-ingat tuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama itu mengatakan, jadilah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti anak kecil yang dia dengan ibunya diusir sama ibunya, itu dia balik lagi. Disuruh tidur kamu di luar sampai ditutup pintunya, itu dia tidak keluar, tetap sampai tidur di depan pintu. Nanti setelah itu ibunya buka pintu, di bawahnya masuk sama ibunya. Begitu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu bukan maha pengusir, bukan maha penghukum, tapi maha pengasih. Buktinya semuanya kita ini dikasih semua. Pemelihara seluruh langit dan bumi dan di antara kedua langit dan di antara langit dan bumi itu, dan dia maha rahman, ya, maha melimpah kasih sayangnya, dah habis-habis. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak mampu berbicara dengan dia, maksudnya siapapun tidak ada yang mampu berbicara pada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali atas perkenan dan izin dia. Pada saat itu nanti di hari akhir, di hari kiamat, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari itu ruh berdiri dan malaikat-malaikat bersaf-saf. Siapa ruh di situ? Kata Imam Ibnu Katsir, ada yang mengatakan ruh di situ malaikat Jibril. Ada yang mengatakan seluruh Bani Adam. Pada prinsipnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya, baik manusia, jin maupun malaikat, semuanya akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba.
semuanya tidak akan bisa ngomong kecuali atas perkenan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun mereka ngomong, apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan, apa yang dilafalkan, semuanya perkataan benar. Di akhirat tidak ada lagi perkataan dusta, tidak ada lagi pernesan, tidak ada di akhirat nanti. Kenapa? Semuanya pada serius. Di hari ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serius betul, sibuk dengan dirinya masing-masing. Itu di akhirat begitu. Sehingga apa? Anda pernah nonton film kerajaan enggak? Atau di pengadilan saja, kira-kira yang boleh ngomong siapa? Hakim. Selain hakim, yang diperkenankan oleh hakim. Ya Bapak silakan bicara. Nanti dulu Pak, jangan bicara, itu dulu. Nah, kira-kira begitu. Tidak berani ngomong. Di akhirat tidak begitu. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diberi izin oleh Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaupun dikasih izin ngomong, semuanya berkata benar. Kalau berkata dusta gimana? Kalau berkata dusta, tangannya disuruh ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kakinya disuruh ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bingung orang kafir. Kenapa kamu ngomong? Tanya ke, kok kamu buka rahasia kita? Dijawab sama kaki dan tangannya. Antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai. Allah yang membuat kami bicara, dan Allah lah yang membuat semuanya bicara. Sekarang saya mau tanya, yang membuat Anda bisa bicara itu mulut Anda bukan? Bukan, Allah. Siapa yang buat kita bisa bicara? Allah, bukan mulut. Lah itu orang mati ada mulut enggak? Orang yang sudah mati bisa bicara? Tidak bisa. Kenapa? Siapa yang buat bicara? Yang buat dia bisa bicara siapa? Allah. Jadi bisa tidak Allah buat tangan ini bicara? Bisa. Kaki bicara? Bisa. Jadi itu yang membuat kita bisa melihat siapa? Mata Anda atau Allah? Yang membuat Anda bisa melihat itu mata Anda atau Allah? Allah, bukan mata kita. Ada enggak orang punya mata tapi tidak bisa melihat? Ada. Begitu keyakinan kita. Semuanya atas perkenan dan izin Allah. Dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang pasti terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, manfaatkan